Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Bintang Aira Celsiani, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Seriret, kategori SMP. Berdirinya saya di sini akan menceritakan kisah dongeng yang berjudul Keong Emas. Cerita Keong Emas ialah dongeng legenda Jawa Timur yang sangat populer. Cerita ini mengisahkan dua orang saudara perempuan yang memiliki sifat yang sangat berbeda. Walaupun penuh dengan tantangan dan fitnah, namun kebaikan pada akhirnya akan muncul menjadi kebahagiaan. Baik, akan saya mulai untuk bercerita dongeng Keong Emas ini. Suatu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Daha, yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja memiliki dua putri cantik jelita bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Suatu ketika, Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan datang untuk meminang Chandra Kirana. Sang putri raja pun bersedia menerima pinangan sang pangeran dengan rona bahagia. Kerajaan kemudian sibuk mempersiapkan pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati. Hanya satu orang yang terlihat sangat kesal dan menyimpan dengki kepada Chandra Kirana. Ia tak lain adalah Dewi Galuh, saudara Chandra Kirana sendiri. Dirinya tak rela jika pangeran tampan yang disukainya itu akan menikah dengan saudaranya. Dewi Galuh lalu diam-diam pergi ke seorang nenek dukun di desa seberang. Ia ingin Chandra Kirana dikutuk menjadi benda menjijikkan dan dijauhi semua orang. Nenek dukun pun mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. Hanya Raden Inu Kertapati yang bisa mengakhiri kutukan itu. Dewi Galuh pun bergegas pulang. Ia lalu membuang keong emas jelmaan saudaranya itu ke sungai agar tak ditemukan sang pangeran. Suatu pagi, seorang nenek tua pergi ke sungai untuk menjala ikan. Ia terkejut ketika melihat ada seekor keong bersinar keemasan menyangkut di jalannya. Sang nenek merasa sayang untuk melepasnya. Ia pun membawanya pulang dan memeliharanya dalam tempayan. Esok harinya, sepulang dari sungai, sang nenek terkejut karena ada makanan lezat tersaji di atas meja dapurnya. Padahal tadi ia tak memasak dan tak ada pula yang memberinya makanan. Hal itu pun terjadi di hari-hari selanjutnya. Karena penasaran, sang nenek akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Ia keluar rumah seperti biasa, lalu bersembunyi di balik sekumpulan pohon pisang. Alangkah kagetnya, sang nenek ketika melihat seorang perempuan cantik berada dalam dapurnya. Ia pun lalu lari tergopoh memasuki gubuknya. "Wahai putri cantik, siapakah dirimu?" tanya sang nenek terheran-heran. "Aku adalah putri dari Kerajaan Daha. Aku dikutuk oleh saudaraku sendiri. Terima kasih karena telah menangkap dan memeliharaku dengan baik," jawab sang putri yang kemudian berubah menjadi keong emas lagi. Sang nenek hanya bisa duduk termangu karena masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama berminggu-minggu, sang pangeran ternyata terus mencari sang putri. Ia bahkan menyamar menjadi seorang biasa dan keluar masuk desa untuk mencari kekasih hatinya. Mengetahui hal itu, nenek dukun pun menyamar menjadi gagak hitam dan menyuruh sang pangeran untuk mencari ke arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu diberinya kakek itu makan. Ternyata
Kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Candrakirana. Pada saat perjalanan untuk mencari Candrakirana, betapa terkejutnya sang pangeran ketika melihat Candrakirana dari balik jendela sebuah gubuk. Bersukacitalah Candrakirana dan Raden Inu karena dipertemukan kembali. Selesailah sudah kutukan nenek dukun kepada sang putri yang malang. Candrakirana kembali ke kerajaan bersama sang pangeran. Tak lupa, diboyong jugalah sang nenek ke istana. Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Dewi Galuh merasa takut. Dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Candrakirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mewah. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Demikianlah cerita Keong Mas yang pesannya bisa dipetik sebagai pelajaran hidup bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Sekian cerita dongeng dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan saat diucap. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.